apa bang? Dari luar aja, tenang aja. Oke. Aman. Kasih jalan dulu. Jalan ada jalan. Tenang aja. Gambar pasti dapat, jangan ganggu ya. Tekniki kasih statement dong, Tekniki. Nyai Besti, kasih sedikit statement teh. Jangan ganggu ya. Ya udah aman. Mundur pelan-pelan. Awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini ada satu informasi yang menarik ya, terkait dengan kasus yang menjerat seorang perempuan ya, yang digelari oleh para buzzer itu sebagai aset negara ya. Kemudian perempuan ini juga menjadi pujaan hati atau idolanya Mbah Udin, si penista agama yang gak berani pulang ya. Siapa lagi kalau bukan Nikita Mirzani, artis sensasional non kontroversial. Jadi kemarin perkara yang menjerat Nikita Mirzani ya, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik di Polres Serang Kota telah memasuki P21 tahap 2. Artinya berkas dan tersangkanya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang ya. Dan kemarin ada sedikit drama ya. Jadi Nikita Mirzani berteriak histeris, menangis, menolak adanya penahanan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Teman-teman sekalian, memang kalau perkara itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan, terkait dengan kewenangan untuk menahan atau tidaknya itu sudah menjadi atau beralih menjadi kewenangannya kejaksaan. Kalau dulu di proses hukum di Polres Serang Kota itu Nikita Mirzani sempat melakukan permohonan penangguhan penahanan, dan itu tentu permohonan penangguhan penahanan itu tidak berlaku ketika perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, karena sudah menjadi kewenangan dari kejaksaan. Demikian juga nanti kalau perkaranya dilimpahkan ke pengadilan negeri, persoalan ditahan atau tidaknya itu akan menjadi kewenangan pengadilan negeri. Jadi ada beberapa tahapan soal kewenangan menahan ya. Pertama oleh penyidik, kedua oleh penuntut umum atau kejaksaan, yang ketiga nanti oleh pengadilan negeri. Bahkan nanti bisa kalau perkara itu ke banding, itu nanti yang berhak menahan itu pengadilan tinggi. Kalau perkara ke MA atau kasasi, yang berhak menahan MA. Jadi semuanya itu tergantung pada proses hukum atau tahapan yang ada. Teman-teman sekalian, bukan bermaksud bergembira ria atas ditahannya Nikita Mirzani ya, tetapi dalam hal ini kalau aku sih membenarkan, dan ini diharapkan menjadi satu upaya terbaik untuk memberikan pelajaran atau memberikan edukasi kepada Nikita Mirzani ya. Kalau kita lihat memang di antara alasan-alasan untuk melakukan penahanan terhadap seseorang itu sesuai dengan pasal 21 KUHP itu ya, pertama agar tidak menghilangkan barang bukti, yang kedua agar tidak melarikan diri, yang ketiga agar tidak mengulangi perbuatannya.
Kalau soal menghilangkan barang bukti, aku rasa tidak ya, karena bukti-bukti sudah cukup komplit. Kemudian kalau persoalan melarikan diri, aku rasa juga tidak, karena beberapa waktu yang lalu pihak imigrasi telah melakukan pencekalan atas permintaan dari pihak penyidik. Kalau yang ketiga ini ya soal mengulangi perbuatan lagi ya, karena kalau kita lihat Nikita Mirzani ketika permohonan penangguhan penahanannya itu dikabulkan dan sudah seperti kebiasaan dia ya, banyak keluar-keluar di media yang isinya itu menyinggung ke sana kemari, menghujat ke sana kemari, dan itu mungkin salah satu pertimbangan dari pihak kejaksaan untuk melakukan penahanan. Teman-teman sekalian, tetapi ini ada yang menarik ya. Sebenarnya kalau kasus itu pure pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, itu sebenarnya ancamannya hanya 4 tahun. Dahulu sebelum ada putusan MK atau sebelum ada perubahan undang-undang, itu dulu ancamannya 6 tahun. Kemudian ketika ada perubahan undang-undang ITE di tahun 2016, ancamannya menjadi 4 tahun ya. Jadi sebenarnya kalau ancamannya 4 tahun itu tidak bisa dilakukan penahanan. Tetapi kali ini pencemaran nama baik yang ini berbeda, dan mungkin ini termasuk yang jarang ya. Ini tidak sekedar pasal 27 ayat 3, tetapi juga dijuntukan pasal 36. Pasal 36 itu pada intinya seperti ini ya. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai 30 berapa gitulah, yang di situ menimbulkan kerugian, dalam hal ini sesuai dengan Perma Mahkamah Agung ya, kerugian ini bersifat material. Kalau dalam kasusnya Nikita Mirzani ini tentu terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani yang telah menimbulkan kerugian material, ini ancaman pidananya menjadi 12 tahun penjara maksimal. Makanya tidak heran kalau dilakukan penahanan. Sekali lagi, ini bukan pencemaran nama baik biasa, pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian material. Mahkamah Agungnya seperti itu ya, permanya, peraturan Mahkamah Agungnya. Jadi sekali lagi, kalau pencemaran nama baik biasa itu ancaman maksimalnya 4 tahun, tidak bisa dilakukan penahanan saat proses hukum. Tetapi yang ini dijuntukan pasal 36 yang ancaman maksimalnya itu 12 tahun pidana penjara. Karenanya penahanan yang dilakukan oleh tim JPO ini sudah memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Itu teman-teman. Jadi bukan bermaksud bergembira ya, tetapi kalau kali ini ya biar jadi pelajaran bagi Nikita Mirzani untuk menjaga seluruh omongannya saat dia membuat konten ya. Kalau kita sih mengenal ya, mangka surah kalamuhu kasura khatauhu, barang siapa yang banyak omongnya maka potensi untuk terjatuh, untuk terpeleset itu juga besar. Dan dalam hal ini sekali lagi moga menjadi pembelajaran bagi Nikita Mirzani. Jangan hanya gara-gara untuk kepentingan endorsement membuat satu konten-konten yang kontroversial, menyerang ke sana kemari sebagaimana kebiasaan dia ya. Dan beberapa waktu yang lalu sempat membuat geger publik ya, ketika dia mengatakan bahwa dia itu gak pengen kok surga, dia kepengen ke neraka. Jadi di neraka bisa ketemu dengan Michael Jackson maupun artis-artis luar negeri, selebritis luar negeri, bisa mengadakan satu acara rame-rame di situ gitu. Dan terhadap omongan ini ya, jangankan neraka, masih dalam proses tahanan aja ternyata dia juga menangis dan berteriak-teriak. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.